Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu dengan saya Ahmad Sofyan Hadi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Anda tentang materi Kulwab yang akan kita laksanakan kurang lebih 16 Juni sampai dengan 16 Juli, kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, materi kali ini membahas tentang menyusun goals. Dan yang menarik, materinya berbeda total dengan materi-materi sebelum kita. Sekarang setujukah Anda bahwa di setiap Anda dengan goals Anda itu ibarat sebuah jarak perjalanan. Goals Anda adalah tujuannya. Lalu posisi Anda sekarang di lokasi Anda. Jadi ibarat Anda naik ojek, kondisi Anda adalah titik jemput dan goals Anda adalah titik antar. Nah, si Gojek itu selalu bertanya, titik jemputnya sudah tepat belum? Sudah akurat belum? Kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Anda tahu titik jemputnya di mana? Apakah Anda tahu Anda itu ada di mana? Jadi, dibandingkan dengan jarak dengan goals Anda, secara garis waktu, jauhnya seberapa jauh? Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman semua, di dalam pembelajaran kita kali ini nanti ada kuesioner. Ada pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan itu akan memfilter Anda, akan mengelompokkan Anda ke dalam 5 besar, 5 zona. Kita nyebutnya 5 zona, teman-teman semua. Nah, zona pertama, itu Anda tidak punya goals selain ingin bahagia dunia akhirat. Jadi, Anda nggak jelas goalsnya. Pengen bahagia, pengen lunas hutang, itu sebenarnya itu nggak jelas. Jadi, goalsnya masih belum terukur. Nah, Anda nggak usah mengatakan, oh aku masuk ini, nggak usah. Sebab nanti ada kuisnya, ada daftar pertanyaannya. Nanti Anda akan masuk ke sini atau tidak. Zona kedua, Anda sudah tahu, tapi bingung mau ngapain, atau bingung mulai dari mana. Oke. Nah, zona ketiga, itu Anda sudah tahu goalsnya, sudah tahu langkah pertamanya, tapi masih aja menunda-nunda. Dan yang keempat, Anda sudah mulai, Anda sudah melakukan, cuma kadang suka ragu, suka nggak yakin. Bisa jadi gara-gara ini Anda jadi pindah-pindah aktivitas karena nggak yakin dengan aktivitas sebelumnya. Nah, di zona 5 ini teman-teman semua, Anda sudah mulai fokus dan percaya diri. Jadi kami ingin membagi Anda dalam 5 zona. Yang menariknya, di setiap zona itu akan ada grup WhatsApp, materinya berbeda untuk WhatsApp. Sebab kalau materi di WhatsApp itu bisa dibilang materinya ringan, teman-teman. Kemudian bahasannya juga mudah difahami, menggunakan metafora-metafora yang membuat Anda mau beranjak dari zona 1 ke zona 2. Jadi yang penting itu adalah Anda sadar dulu Anda tuh ada di mana. Selama ini kita fokus kepada goals, tapi kita tidak pernah mengetahui titik jemput kita di mana. Dampaknya apa? Ya bingung juga, Nah, kalau Anda setuju teman-teman semua, ini bagus nih. Nah, ini kuliah WhatsApp. Total kuliah WhatsApp itu ada 5 kali kalau nggak salah. Nanti kita lihat aja ya, 5 kali WhatsApp itu. Dalam 1 bulan tuh 5 kali kuliah WhatsApp. Kenapa kok 5 kali? Karena sisanya ada tugas. Tugasnya itu selama 5 hari. Oke, 5 hari. Nah, teman-teman, zona 1, judulnya itu kabut di jalan pulang. Ini metafora. Zona 2, materi di zona 2. Di hari yang sama nih, tapi di grup WhatsApp zona 2. Tangga yang terlalu tinggi. Zona 3, pencuri halus bernama Nanti. Ini untuk Anda yang suka menunda. Zona 4, pohon tinggi akarnya goyah. Zona 5, mesin yang sudah panas. Kayak gitu ya. Jadi ini bahasa-bahasanya bahasa-bahasa metafora. Supaya mudah dimengerti. Nah lanjut, ini tanggal 21 Juni WhatsApp kedua. Ingat setelah saya WhatsApp itu ada tugas. Anda mesti melakukan tugas. Tugas itu akan membuat Anda sadar diri yang pertama. Yang kedua, Anda bisa maju ke zona berikutnya. Kuliah WhatsApp kedua itu 21 Juni. Seperti ini judul-judulnya. Kemudian di hari ketiga di 26 Juni judul-judulnya seperti ini, menjaga nyala lilin tengah angin, nih zona kelima. Jadi beda-beda teman-teman semua. 1 Juli kuliah WhatsApp-nya, 7 Juli ini tanggal-tanggalnya. Nah, kemudian untuk Zoom meeting-nya ini temanya satu teman-teman. Meskipun Anda dari beberapa zona, meskipun Anda berlatar belakang yang berbeda, tetapi sebenarnya Anda butuh tools yang sama. Oke, tools yang sama. Anda tetap akan menggunakan reframing, jadi memframe ulang.
Maka di sini kita akan latihan menyusun gambar pikiran. Nggak usah muluk-muluk ke uang sekian miliar. Anda bayangkan tangan Anda aja dulu dan apa rasanya. Jadi Anda bisa ngerasain apa yang disebut ada dan apa yang disebut tidak ada. Paham ya? Apa yang disebut ada dan apa yang disebut tidak ada. Nanti kita akan belajar juga bagaimana mengadakan uang dalam pikiran. Kemudian 25 Juni 2025 menyelaraskan bahasa pikiran. Jadi Anda mulai paham nanti apa yang disebut ridho gitu loh. Jadi ridho itu bukan pengakuan ucapan tetapi juga didukung oleh hati dan pikiran. Jadi Anda sudah nggak kepikiran lagi kalau udah ridho. Tapi kalau masih suka kepikiran kita itu belum ridho berarti. Kemudian repetisi dan deklarasi. Nah ini teman-teman semua. Jadi ini juga yang kemudian saya evaluasi dari beberapa pengalaman sebelumnya ketika mau menyampaikan materi tentang menyusun goals itu nggak sampai dibikin catatan tugas. Jadi ada repetisi, ada deklarasi. Anda mendeklarasikan Anda tuh siapa dan itu diulang-ulang teman-teman. Kemudian yang keempat, melepas energi negatif. Ini energi semacam tiba-tiba ada faktor eksternal yang dianggap tidak sesuai dengan Anda. Apakah itu dari pasangan, dari anak, dari orang tua, dari lingkungan, dari teman, dan sebagainya. Jadi bagaimana caranya Anda melepas energi negatif itu? Oke, terima kasih. Itu saja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.